Oke teman-teman, ketemu lagi, kita bahas lagi tentang Proliga 2026 yang oleh PBVSI akan diselenggarakan mulai bulan Januari nanti. Kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah perubahan sistem atau format untuk final Proliga 2026. Yang kedua adalah mengenai bursa transfer untuk Jakarta Lavani, karena ini sudah ada pergerakan, sudah ada yang dandil dari Jakarta Lavani. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang format untuk final Proliga 2026, karena apa? PBVSI ini membuat perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat besar tentang final Proliga 2026 nanti. Jadi tidak ada single match, dan final Proliga 2026 besok akan digelar atau akan diselenggarakan dengan sistem best of three. Tidak hanya untuk final Proliga, tapi juga untuk perebutan tempat ketiga dan keempat itu juga akan menggunakan format atau sistem best of three sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh PBVSI. Nah, kita bahas mengenai apa itu sistem atau format best of three. Jadi best of three itu adalah pertandingan yang dijalani sebanyak 3 kali, tapi setiap tim itu hanya membutuhkan 2 kemenangan untuk menjadi juara. Misalnya begini teman-teman semua, tim A itu di pertandingan pertama itu menang, tapi di pertandingan kedua itu kalah. Nah, penentuan juara itu akan ditentukan pada pertandingan ketiga atau pertandingan terakhir. Beda cerita ketika tim A ini memetik 2 kemenangan langsung, itu artinya tim tersebut akan langsung menjadi juara dan tidak perlu untuk menjalani pertandingan ketiga di sistem atau dengan format best of three. Nah, best of three sendiri atau sistem yang menggunakan 3 pertandingan ini merupakan sebuah gebrakan yang harus tentu saja kita apresiasi, karena itu artinya PBVSI itu melakukan evaluasi, melakukan inovasi untuk membuat Proliga itu semakin menarik. Karena apa? Setidaknya ada 2 alasan kenapa sistem best of three itu membuat Proliga itu semakin menarik untuk diikuti. Yang pertama, dari sisi untuk tim pesertanya sendiri yang besok akan bertanding di final. Karena apa? Selama ini kan final Proliga itu menggunakan sistem single match atau satu pertandingan. Nah, sistem single match itu sistemnya itu adalah do or die atau menang atau kalah aja. Jadi tidak ada kesempatan bagi sebuah tim yang menelan kekalahan untuk membalikkan keadaan untuk menjadi juara. Nah, dengan sistem best of three ini, setiap tim atau satu tim yang menelan kekalahan di pertandingan pertama masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan gelar juara dengan syarat bisa untuk memetik kemenangan di pertandingan kedua dan di pertandingan ketiga. Sebenarnya sistem ini bukan hal yang baru di olahraga, karena kalau khusus di voli, Liga Korea itu juga sudah menerapkan sistem yang hampir mirip. Bedanya adalah di sana itu best of five. Begitu juga di cabang olahraga lain, kita ambil contoh di NBA. Jadi di NBA itu menggunakan sistem best of five juga untuk menentukan gelar juara. Nah, dari segi penonton ini juga menjadi semakin menarik, karena apa? Penonton itu bisa untuk menyaksikan lebih banyak pertandingan final dengan format best of three dibandingkan dengan single match atau satu pertandingan. Kalau kita bicara mengenai keasikan nonton Proliga, ya tentu saja hal ini berkaitan dengan sebuah tim yang bisa untuk membalikkan keadaan, karena di musim-musim sebelumnya itu kan, misal kita ambil contoh di Jakarta Lavani itu sempat gacor di musim reguler, tapi ternyata di final mereka itu kan dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, dengan sistem best of three ini, nanti kalau misal ada sebuah tim, misal kita ambil contoh Jakarta Lavani, kalah di pertandingan pertama, nah mereka bisa untuk mempunyai peluang untuk menjadi juara dengan syarat mereka memetik kemenangan di pertandingan kedua dan di pertandingan ketiga. Ya, ini adalah inovasi yang sangat oke dari PBVSI. Akhirnya kita bisa untuk melihat bagaimana gebrakan atau bagaimana ide yang sangat bagus dari PBVSI. Kita tinggal nanti tunggu bagaimana perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PBVSI di bawah kepemimpinan Pak Imam Sujarwo agar Proliga itu semakin baik dan juga agar voli Indonesia itu semakin maju lagi ke depannya. Kita bergeser ke Jakarta Lavani. Ini sudah ada kejutan yang dilakukan oleh Jakarta Lavani menyambut Proliga 2026, karena Jakarta Lavani itu sudah resmi mendatangkan Sigit Ardian yang kita ketahui merupakan salah satu ojetitor terbaik di Indonesia. Sigit Ardian sendiri itu kan di musim kemarin itu kan membela Palembang Bang Susebabel, tapi ya sama-sama kita ketahui Palembang Bang Susebabel itu kan memutuskan untuk mundur dari Proliga 2026 ini. Nah, setelah Palembang Bang Susebabel itu memutuskan untuk tidak menjadi peserta di Proliga, akhirnya para pemainnya itu berpencar. Nah, Sigit Ardian itu sudah pasti dikontrak oleh
Jakarta Lava nih untuk bertanding di Proliga 2026. Kejutan lainnya ini adalah dari segi pelatih, karena apa? Jakarta Lava nih itu akhirnya menunjuk pelatih asal Amerika Serikat David Lee untuk menjadi pengganti Coach Vives. Yang kita ketahui Coach Vives itu kan dalam 2 musim terakhir itu kan membesut atau menjadi nakoda dari Jakarta Lava nih. Penunjukan David Lee sendiri ini cukup, ya bisa dikatakan cukup mengejutkan, karena secara track record atau rekam jejak David Lee ini kan belum memiliki pengalaman yang sangat panjang di dunia kepelatihan. Dirinya itu kan baru melatih di Bangalore Torpedoes di Liga India, meskipun saat itu dirinya berhasil membantu Bengaluru Torpedoes menjadi juara di Liga India. Tapi dengan usianya yang masih 43 tahun, jadi David Lee ini kelahiran 1982, pengalamannya di dunia kepelatihan itu kan memang tidak sepanjang Coach Vives, karena kita ketahui Coach Vives itu kan pernah menjadi pelatih timnas Kuba di level senior dan juga di level junior, sehingga ya secara pengalaman memang Coach Vives itu lebih banyak. Tapi dari segi pengalaman bermain, nah ini David Lee ini memang sangat banyak, karena karirnya itu kan sangat panjang tuh. Dirinya itu pernah membantu timnas Amerika Serikat menjadi juara Olimpiade, kemudian juga pernah bermain di kejuaraan dunia dan membela banyak klub. Nah, dengan pengalaman seperti itu, ini sangat menarik untuk dinantikan apakah nanti David Lee ini bisa untuk membantu Jakarta Lava nih memecahkan kutukan di final, karena dalam 2 musim terakhir itu kan yang menjadi juara itu kan Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, Jakarta Lava nih itu kan selalu dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Apakah kutukan itu akan berakhir? Ya, kita patut nantikan bagaimana nanti sepak terjang dari David Lee sendiri. Selain mendatangkan David Lee dan juga Sigit Ardian, nah Jakarta Lava ini juga sudah resmi mendatangkan Taylor Sander. Bagi para fans voli Indonesia, bagi para voli mania, khususnya bagi para penggemar Jakarta Lava nih, nama Taylor Sander ini bukan nama yang asing lagi, karena di musim kemarin dirinya itu kan sudah mendapatkan satu tempat di posisi outside hitter di Jakarta Lava nih. Saat itu kita ketahui bahwa Taylor Sander itu berduet dengan Renan Buyati. Jadi Renan Buyati di posisi OP atau opposite hitter, sedangkan Taylor Sander itu di posisi outside hitter. Performanya cukup gacor lah ya. Ya, ini memang pemain yang oke banget, pernah menjadi pemain di timnas Amerika Serikat, dan saat ini itu lebih banyak bermain di voli pantai. Nah, kita akan nantikan bagaimana nanti apakah Taylor Sander itu bisa untuk membantu Jakarta Lava nih untuk menjadi juara, karena kemarin dirinya itu kan harus melihat para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu berpesta untuk menjadi juara Proliga 2025. Ya, kita nantikan lagi bagaimana transfer termasuk dari Surabaya Samator, kemudian juga Jakarta Bayangkara Presisi dan lain sebagainya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia berprestasi. Jangan lupa doakan agar Proliga itu berjalan lancar dan menghasilkan banyak pemain voli baru yang besok bisa menjadi pondasi atau tulang punggung timnas Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semua.